Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Gembira berjumpa dengan teman-teman sekalian. Amina berharap semoga semuanya sehat dan sejahtera. Hadir dalam acara Kring 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 Goes, Amina akan berbagi informasi jalan-jalan. Semoga saja informasi hari ini juga bisa menghibur teman-teman. Kembali lagi kita dengan beberapa objek wisata yang sangat direkomendasikan yang ada di kota Taipei, New Taipei dan sekitarnya. Amina juga berharap bagi teman-teman yang mungkin saat mampir ke Taipei atau di bagian utara bisa merasakan fasilitas beberapa objek wisata ini. Dan kita kembali lagi dengan taman hiburan atau Taipei Children Amusement Park. Dan bertepatan dengan di awal April ini ada hari libur yakni Cengbeng atau Ziarah Kubur dan juga Hari Anak Nasional. Sehingga pada tanggal 3 hingga 6 merupakan hari libur berturut-turut. Walaupun di tengah-tengah juga ada hari Sabtu dan juga hari Minggu ya, tetapi diganti dengan hari Senin. Oke, semoga saja setiap akhir pekan atau liburan juga bisa menyenangkan karena sudah terencana dengan baik-baik. Teman-teman bisa mengajak orang-orang terdekat, keluarga maupun anak-anak ikut menghabiskan waktu yang positif dengan keluarga. Oke, kembali dengan informasi Goes. Amina mengajak teman-teman untuk berkunjung ke Taman Hiburan Anak atau Taipei Children Amusement Park, di mana tempat ini sangat dekat dengan Pusat Pendidikan Sains di Selin yang belum lama ini sudah Amina sampaikan ya. Jadi untuk satu hari saja kita bisa ke beberapa objek wisata karena tempatnya lumayan dekat. Oke, kita balik lagi dengan taman hiburan anak-anak yang disukai oleh anak-anak. Dan tempat ini berbayar, untuk setiap permainan juga dikenakan biaya per wahana, tetapi juga ada tiket harian yang tersedia. Dan bisa dibilang taman hiburan keluarga yang paling populer di Taipei ya. Taman ini juga memiliki 13 wahana permainan termasuk biang lala, bajak laut, mobil tabrak atau bom-bom car, dan wahana terjun bebas yang sangat uji adrenalin. Dan tempat ini lebih cocok untuk anak-anak dari usia 2 tahun hingga 12 tahun. Tetapi bagi orang tua atau lansia juga bisa ya jalan-jalan santai sambil melihat anak atau cucunya yang sedang bermain. Oke, tempat ini yang juga menawarkan berbagai pengalaman bagi anak-anak di usia prasekolah hingga sekolah dasar. Dan saat musim panas bagi yang suka dengan wisata air, tempat ini juga terdapat taman air mini yang terbuka terbatas, mungkin karena kecil ya, tetapi juga sangat menarik perhatian warga lokal untuk mengajak anak-anak bermain ke tempat ini. Jadi sebenarnya lokasi ini juga bisa mengajak anak-anak untuk melepaskan anak-anak biar anak-anak yang super aktif ini bisa bergerak sepuasnya. Setelah pulang ke rumah mereka bisa tidur dengan nyenyak dan tidak rewel lagi ya. Ya, bisa menghabiskan waktu sepanjang hari di Taman Hiburan Taipei Children Amusement Park. Oke, selanjutnya Mina mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan santai. Nah, tempat ini juga lebih cocok bagi keluarga, untuk lansia maupun anak-anak. Jadi untuk segala usia ya. Lokasinya ada di dekat stasiun MRT Wanlong, yakni Taman Hutan Wenshan yang merupakan taman hutan perkotaan seluas 11 hektar. Jalur hutan sepanjang 1,5 km menghubungkan Taman Olahraga Qingmei dengan Taman Fuxing, sehingga taman ini sangat sempurna dijadikan sebagai tempat rekreasi keluarga. Taman Hutan Wenshan yang dibagi menjadi 5 area tematik dan menawarkan fasilitas yang cocok untuk semua kalangan, mulai dari lansia hingga anak-anak. Di saat hari cerah sangat cocok sekali bagi ibu-ibu, silakan menggelar tikara pikniknya untuk makan bersama dan juga menikmati paparan alam dan sinar matahari yang hangat. Jadi taman ini sangat cocok untuk berbagai kalangan dan segala usia. Selanjutnya bagi teman-teman pecinta seni, Amina juga akan mengajak Anda untuk masuk ke museum. Museum ini tidak jauh dari markas RTI, jalan kaki juga bisa sampai ya. Tinggal menyeberangi jembatan, jalan kaki sedikit sudah bisa sampai ke RTI. Oke, kita mampir ke Museum
Taipei Fine Art Museum atau Museum Seni Rupa Taipei yang didirikan pada tahun 1983 merupakan museum seni kontemporer publik pertama di Taiwan yang terletak di zona seni Taman Expo Taipei. Dan dari bangunan tempat ini cukup unik, setiap lantainya juga memiliki fokus pameran atau kuratorial yang berbeda, mulai dari ruang bawah tanah terutama yang menampilkan seni pendatang baru dan pameran kompetisi. Sedangkan untuk lantai pertama memiliki atrium tinggi dan dinding pameran setinggi 6 meter, cocok untuk pameran skala besar internasional. Lantai 2 yang menampung pameran permanen menelusuri perkembangan seni Taiwan selama abad terakhir. Dan lantai 3 fokus pada pameran tematik yang menampilkan berbagai perspektif kontemporer. Selain pameran, tempat ini juga rutin menyelenggarakan seminar, kuliah, kegiatan seni ramah keluarga, dan juga menjadikannya sebagai landmark penting yang menggabungkan estetika arsitektur dan energi artistik. Wow, sangat seni sekali ya. Teman-teman yang suka berkunjung ke museum, tempat ini juga merupakan pilihan yang tepat. Oke, selanjutnya kita masih bertandang ke museum lainnya, adalah MOCA, Museum Seni Kontemporer. Dan bangunan ini cukup tua banget ya dan sangat unik. Adalah sebuah gedung sekolah bata merah, usianya sudah seabad dan terletak di distrik Tatong. Gedung ini sendiri merupakan situs bersejarah kota yang mewakili konstruksi unik antara museum seni dan juga sekolah. Dan pameran museum seni ini berfokus pada seni kontemporer, seni kreasi interdisiplin yang menawarkan pengalaman mendalam, baik itu video, suara, seni instalasi, dan melalui area pameran eksperimental seperti MOCA Studio dan MOCA Video. Secara aktif mempromosikan pertukaran internasional, menghubungkan seni Taiwan dengan dunia, dan museum ini merencanakan kegiatan praktik membaca ruangan U12 Little Play Classroom untuk anak-anak, memungkinkan mereka untuk mengembangkan kreativitas mereka melalui permainan. Wah, menarik sekali ya. Jadi keluarga yang juga bisa mengajak anak-anak mereka ke museum. Kadang-kadang cuaca yang tidak bersahabat, maka mungkin keluarga bisa memilih wisata-wisata dalam ruangan. Nah, seperti hari ini Amina memperkenalkan beberapa museum, Taipei Fine Art Museum, dan juga ada Museum MOCA, Museum Seni Kontemporer, yang sangat cocok untuk keluarga dan anak-anak, apalagi di musim hujan atau mungkin takut terlalu panas, juga bisa berlindung ya dan mampir ke museum ini. Selanjutnya masih ada Taipei Performing Arts Center yang terletak di Pasar Malam Selin. Ini adalah bekas Pasar Malam Selin yang sudah dibangun dan merupakan bangunan yang baru dan pusat seni pertunjukan Taipei ini, di mana bangunannya ada satu bola yang cukup besar. Amina dan kawan-kawan menyebutnya sebagai bakso ya, karena bentuknya itu sangat bulat sekali, kemudian juga masih ada kubus raksasa, jadi bakso plus tahu busuk. Nah, di mana desain metalik futuralistik ini sangat mengagumkan sekali, dan tempat ini juga sangat dekat dengan lokasi RTI, jadi sudah seperti yang Amina katakan, dalam waktu 1 hari bisa berkunjung ke beberapa objek wisata. Nah, bangunan ini selesai dibangun juga mendapat pujian sebagai landmark kontemporer terbaru di Taipei, bahkan terpilih sebagai salah satu dari 8 bangunan paling revolusioner versi CNN yang mengubah dunia pada tahun 2021. Fitur unik dari bangunan Taipei Performing Arts Center ini adalah ketiga teaternya yang dapat beroperasi secara independen dan menawarkan beragam acara. Untuk pertunjukan berskala besar, ketiga teater tersebut dapat digabungkan membentuk teater super dengan kapasitas 2.000 kursi, menjadikannya sebagai destinasi yang layak dikunjungi bagi penggemar arsitektur, pecinta seni, dan sangat cocok sebagai wisata keluarga. Menarik bukan? Dan setelah dengan museum-museum yang ada, mari kita jalan-jalan di tempat yang tidak terabaikan. Mungkin
Dulu pernah sebagai tempat yang terpinggirkan, tetapi kini sudah didesain sedemikian rupa dan mendapatkan perhatian dari pemerintah dan diubah menjadi tempat-tempat bersejarah yang juga bisa dikunjungi. Di antaranya adalah Popiliau Historic Block atau distrik bersejarah Popiliau yang terletak di sebelah kuil Longshan Distrik Wanhua dan merupakan salah satu dari lingkungan tua. Banyak sekali lingkungan-lingkungan tua yang sudah terabaikan, tetapi pemerintah juga secara bertahap memperbaiki dan merestorasi sehingga tempat ini juga bisa dijadikan sebagai objek wisata. Dan salah satunya adalah Popiliau Historic Block yang ada di Taipei dengan tata letaknya masih kuno, bagaikan jalur dinasti Qing, dan kita bisa melihat bangunan-bangunan yang berdinding bata merah, lengkungan beratap, jendela berukir yang saling terjalin menciptakan panorama pemandangan yang sangat sederhana namun elegan dan sangat kuno sekali atau tradisional. Distrik ini yang juga mencakup periode dinasti Qing, kependudukan Jepang dan juga Republik Tiongkok nasionalis dan kita bisa menyaksikan perkembangan dari tahun ke tahun yang ada di lokasi ini. Area ini setelah direnovasi menggabungkan ruang pameran dan juga ruang pendidikan, dan pusat pendidikan lokal kota Taipei secara teratur juga menyelenggarakan pameran tematik acara budaya membawa sejarah ke dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah bata merah yang bercorak, kemudian juga dipadukan permainan cahaya bayangan yang ada di koridor, seseorang bisa merasakan kilas balik kisah-kisah kehangatan Taipei kuno dan berjalan-jalan di distrik ini serasa mereka berada di mesin waktu menembus di waktu masa lalu. Dan jam buka untuk area ini adalah pukul 9 pagi hingga 9 malam. Ada ruang pameran untuk di dalam ruangannya yang terbuka mulai pukul 9 pagi hingga jam 6 sore. Yang disarankan teman-teman bisa mampir ke Gang 17 Jalan Kangting, Distrik Wanhua di kota Taipei. Menarik bukan? Nah, selanjutnya masih kita menikmati desa seni internasional yang disebut dengan Pao Chang Yen yang terletak di tepi sungai Xingdian. Desa Pao Chang Yen awalnya merupakan kompleks pemukiman yang dibangun sendiri setelah Perang Dunia Kedua. Kini telah bertransformasi menjadi basis kreatif yang menggabungkan komunitas ekologi seni sehingga membentuk desa seni ini. Dan desa ini melestarikan tekstur kuil tradisionalnya, arsitektur desa keluarga veteran. Kemudian masih ada tangga bertingkat, dinding batu yang menciptakan landscape kota pegunungan yang unik. Sejak tahun 2011 dengan konstruksi bersama kehidupan artistik yang sebagai inti pokoknya menjadikan desa ini telah mempromosikan program residensi seniman dan platform bagi para kreator muda dan menarik pertukaran antara seniman domestik dengan internasional. Taman ini juga memiliki studio, ruang latihan dan juga ruang pertunjukan luar ruangan yang juga sering menyelenggarakan pameran dan juga bazar, memungkinkan para pengunjung untuk merasakan secara langsung budaya kuno dan modern yang bersatu padu yang ada di Taipei dan sangat memikat. Nah, tempat ini lebih tepatnya ada di Jalan Tingzhou, Distrik Chongzhen di kota Taipei dan buka setiap hari mulai siang pukul 11 hingga malam hari. Kemudian tutup di hari Senin dan hari Rabu. Oke, kemudian juga ada satu tempat yang sangat menarik yaitu Taipei Guest House yang terletak di distrik khusus Po Ai. Dulunya dijuluki sebagai kediaman Gubernur Jenderal Taiwan selama kependudukan Jepang. Sekarang menjadi situs bersejarah nasional dan tempat resepsi tingkat nasional. Arsitektur memadukan gaya barok dan unsur-unsur sejarah barat, menampilkan atap bergaya Yunani dan ukiran-ukiran yang sangat rumit namun sangat elegan dan bermartabat. Tempat ini berlokasi di Ketagalan Boulevard, Distrik Chongzhen di kota Taipei. Dapat dikunjungi setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 pagi hingga 4 sore. Baiklah teman pendengar, beberapa informasi dengan objek wisata menarik di kota Taipei dan sekitarnya yang Amina bagikan semoga menghibur. Amina pamit dulu, kita bersua kembali di pekan mendatang.